Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal kita Forum 195. Kanal untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami kembali menghadap Engkau untuk mendalami mengenai pengenalan kami akan Engkau dari segala ciptaan-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami memperoleh pengertian yang benar akan Engkau. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan keseharian kami ke dalam pimpinan Tuhan. Berkatilah rezeki yang Engkau berikan kepada semua kami, agar kami selalu sadar bahwa Engkaulah sumber kehidupan, dan kepadamulah kami menyandarkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, kita bertemu kembali di video lepas yang ke-18, yang mana di dalam kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai gambaran Allah secara umum seperti yang dimaksud oleh Alkitab, yang merupakan episode kedua dari bagian pembahasan topik mengenai Allah, keberadaan Allah, dan ciptaannya. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, pertanyaan selanjutnya yang bisa kita teruskan setelah pertanyaan tentang keberadaan Allah ini adalah, Allah yang mana sebenarnya yang menciptakan seluruh dunia ini? Bila kita sampai pada pertanyaan ini, maka kita harus sadar mengenai Allah. Seluruh agama di dunia ini mengklaim bahwa Allah yang disembahnya lah yang menciptakan segala sesuatu. Di sini jelas bahwa yang menciptakan seluruh dunia ini memang menyatakan dirinya adalah Allah atau Tuhan. Hal yang wajar bila di dalam sebuah ciptaannya Dia sebagai penguasa tunggal, tidak mungkin ada Allah yang lain yang ikut membonceng di dalam sebuah dunia yang bukan ciptaannya. Hal itu tidak mungkin dan tidak akan diperbolehkan oleh Allah yang sebenarnya yang melakukan penciptaan. Alkitab sangat jelas mengatakan hal tersebut. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Karena Allah itu sangat pencemburu, tidak ada tawar-menawar. Dia sebagai pemilik seluruh ciptaannya. Tiba-tiba ada ilah yang mengklaim bahwa itu adalah miliknya. Parahnya lagi, kita mengikuti ilah tersebut. Allah memang sangat eksklusif untuk hal yang satu ini. Ini dapat saudara ikuti di video lepas kita yang ke-8 dan ke-10 di kanal kita ini mengenai standar Allah orang Kristen. Allah menciptakan seluruh dunia ini demi mengekspresikan kemuliaannya. Semua sempurna, karena di dalam kesempurnaan itulah seluruh ciptaannya dapat memancarkan kembali kemuliaan Allah. Bila kita memandang suatu hamparan pemandangan yang sangat indah di hadapan kita, tanpa sadar kita akan berkata, luar biasa ciptaanmu Tuhan. Ya,
Di dalam kesempurnaanlah kita dapat melihat kemuliaan Allah. Memanglah Allah bersifat universal. Dia mengasihi seluruh dunia ini. Allah bukan milik sekelompok orang, suku tertentu, bangsa tertentu, dan negara tertentu. Bahkan Allah bukan milik sekelompok orang dengan bahasa tertentu yang diklaim sebagai bahasa sorga. Tidak, Allah bukan penganut sara. Bukan Allah bila tidak memahami seluruh bahasa yang tercipta di dunia ini. Bahkan bila kita mendalami tentang Allah, Allah lebih cenderung untuk berbahasa dari hati ke hati dengan manusia. Artinya bukan dengan bahasa yang terucap, karena bahasa hati adalah bahasa yang murni. Serusak apapun hati kita sebagai pabrik dosa, akan tetap akan ada suara hati nurani yang menyampaikan kebenaran. Inilah zaman di mana penginjilan belum dilakukan. Setelah Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga, Dia memberi amanat agung mengenai keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Implikasinya, hanya Tuhan Yesus Kristuslah jalan kebenaran dan hidup, jalan keselamatan, dan jalan yang lurus. Di luar itu tidak ada. Semua dipersaksikan oleh Alkitab. Inilah inti amanat agung yang berupa kabar baik yang harus diberitakan ke seluruh dunia. Inilah Injil. Saudara-saudara dan para sahabat Kanal Forum 195 yang terkasih, di zaman penginjilan seperti inilah terjadi pemisahan yang jelas antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Sekalipun pemisahannya jelas, dalam hal keselamatan tetap ada keterkaitan mengenai pengakuan akan Tuhan Yesus Kristus yang juga adalah Allah. Pengakuan akan Allah di dalam perjanjian lama itulah standar keselamatan bagi orang-orang yang hidup di dalam hukum perjanjian lama, termasuk orang zaman dahulu. Untuk mereka, Injil akan tetap dikabarkan, bahkan oleh Yesus Kristus langsung, pada saat Dia selama 3 hari berada di alam kubur. Ini bisa kita lihat di 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. Memanglah seluruh proses karya keselamatan oleh Allah sangat lengkap dan menyeluruh. Tidak ada yang terabaikan. Di zaman penginjilan sekarang, hampir tiap orang mengenal nama Yesus Kristus. Jadi, sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk tidak tahu mengenai Tuhan Yesus Kristus. Harus kita sadari, tidak cukup mengakui bahwa kita orang baik. Kebaikan dan perbuatan baik kita tidaklah menyelamatkan kita. Tetapi dengan menerima kasih Tuhan Yesus Kristus, maka dari situlah kita mengalirkan kebaikan kita. Itulah yang membedakannya. Kenapa seperti itu? Ya, karena kebaikan kita sebelumnya bukanlah berdasarkan kasih Allah, tetapi memang merupakan suatu bentuk ajaran moralitas dan adat istiadat yang merupakan bagian dari budaya. Bila itu yang kita lakukan, kita akan sama seperti benda mati
yang memancarkan kemuliaan Allah. Sayangnya, kita bukan benda mati, tetapi kita manusia yang harus mampu memancarkan kemuliaan yang identik dengan yang memberi kemuliaan. Itulah kesempurnaan yang diinginkan Allah, sebagaimana tertulis di Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Memanglah, hanya Dia satu-satunya jalan yang lurus itu. Seluruh dunia mengakui Dia satu-satunya manusia. Selama hidupnya di dunia ini, tidak mengenal dosa. Seluruh dunia juga mengakui bahwa Dia tetap hidup sampai sekarang. Seluruh dunia mengakui bahwa Dialah nanti sebagai hakim di hari kiamat. Artinya, Dia hidup selama-lamanya. Bertekuk lututlah di kakinya. Jangan mengeraskan hati. Dunia ini berlalu hanya sekejap. Kehidupan kekallah tujuan kita semua. Apakah kita hidup kekal bersama Tuhan Yesus Kristus, atau hidup kekal kita di neraka kebinasaan? Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih, kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami di episode kedua ini ya Tuhan, mengenai keberadaan diri-Mu. Semakin dalam kami mengenal Engkau, ternyatalah sedemikian besar kasih yang telah Kau berikan kepada seluruh umat manusia. Dosa yang sekecil apapun sebenarnya membuat kami tidak layak hidup bersama-Mu. Tetapi kasih-Mu lah yang menolong kami. Terpujilah nama-Mu selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.